Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Siska Rosiani, mahasiswa PPG PAI batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2544104081406. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Al-Irsyad Al-Islamiyah 01 Purwokerto, Kabupaten Banyumas di kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, marilah kita panjatkan kehadirat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya kita dapat kembali berkumpul di kelas ini dalam rangka untuk belajar pendidikan agama Islam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, kepada idola kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak bisa bertemu dengan beliau di surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Ya, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk menyiapkan untuk berdoa bersama-sama. Labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, alhamdulillah, semoga dengan doa yang kita baca dapat menambah keberkahan kita di hari ini dalam rangka menuntut ilmu. Nah, untuk meningkatkan nasionalisme kita, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Indonesia, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, semuanya silakan berdiri. Indonesia
Oke, anak-anakku boleh silakan duduk kembali. Ya, oke. Untuk yang tempat duduknya menghadap membelakangi ustazah, mungkin duduknya boleh agak sedikit serong biar kalian menghadap ustazah. Tempat duduknya saja yang diserongkan, mejanya tidak perlu. Ya, oke. Terima kasih. Ya, hari ini kita masuk materi yang baru. Wah, sebelum kita masuk materi baru, ada yang masih ingat pekan kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang indahnya keberagaman dalam indahnya keberagaman. Nah, terima kasih. Indahnya keberagaman dalam Islam ya. Oke. Nah, pekan kemarin sudah kita bahas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan manusia itu berbagai macam latar belakang, latar budaya, latar agama gitu ya. Jadi kita harus saling menghormati, harus saling toleransi begitu ya. Nah, materi hari ini agak sedikit berkaitan nih sama keberagaman karena kita mempelajari tentang laki-laki dan perempuan ya. Ustazah akan menampilkan slide terlebih dahulu. Ya, hari ini kita akan membahas materi yaitu menyambut usia bali. Menyambut usia bali. Perhatikan gambar yang ustazah tampilkan. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada yang mau berpendapat tidak tentang gambar ini? Ya, oke, silakan Mas. dari masa kecil sampai hingga tua. Dari masa kecil hingga tua, bagus sekali. Ada lagi yang mau memberikan komentar terkait gambar ini? Ayo, silakan. Iya, silakan Mas. Jalan hidup kita, bagus sekali. Ada lagi yang mau memberikan komentar? Ya, boleh lagi. Proses hidup kita. Proses hidup manusia, keren. Ada lagi yang anak putri ya? Yang anak putri belum ada yang angkat tangan nih. Ayo, berikan pendapatmu, tidak usah malu-malu. Ya, nggak kelihatan mungkin ya. Ayo, silakan. Kamu lagi, boleh, silakan Mas. Dari bayi ke masa tua. Dari bayi sampai tua gitu ya. Ada lagi yang lain? Oh iya, silakan Mas. Manusia. Perkembangan manusia. Ya, terima kasih. Ada lagi yang putri mungkin? Ada yang oke, silakan. Perbedaan usia. Oke, bagus sekali ya. Karena kenapa ustazah menampilkan gambar ini? Karena yang akan ustazah bahas hari ini adalah tentang perubahan kalian dari masa kalian kecil, terus kemudian pas kelas 1 mungkin kan kalian masa kecil tuh. Nah, kalian kelas 4 ini kalian sebentar lagi akan menginjak usia remaja. Nah, di usia remaja itu disebut dengan usia pubertas. Nanti kalian juga akan mengalami yang namanya bali. Nah, itu yang akan kita bahas ya. Oke, kalau kita simak tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian setelah pembelajaran ini diharapkan dapat menyebutkan tanda-tanda usia bali atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat membuat paparan mengenai tanda-tanda usia bali dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita mulai belajar, ustazah punya ini ya, asesmen diagnostik gitu ya. Nah, silakan kalian siapkan alat tulis yaitu pulpen. Ustazah akan membagikan lembar asesmen diagnostiknya ya. Oke, silakan boleh yang sudah menerima lembar asesmen diagnostik boleh dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian saja ya, sesuai dengan keadaan kalian. Tidak perlu melihat punya teman, tidak perlu mencontek atau menyalin jawaban teman. Karena kita harus mengutamakan sikap jujur. Silakan diisi nama, kelas, kemudian pertanyaan-pertanyaan di bawahnya diisi sesuai dengan yang kalian alami.
Jika ada pertanyaan atau soal yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada ustazah. Ya. Ya, dicentang, betul. Oke, waktunya habis. Ya, silakan dikumpulkan. Berdasarkan asesmen diagnostik yang sudah kalian isi, ustazah akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Ya, mungkin boleh disiapkan dulu tasnya ya, karena kalian akan berpindah membawa barang-barang kalian. Disiapkan dulu, silakan. Supaya nanti lebih mudah ketika mengerjakan gitu. Itu ditutup. Oke, sudah siap untuk berpindah tempat duduk? Ya, untuk kelompok 1. Kelompok 1 bertempat di sebelah sini ya. Kelompok 1, Abdullah Yasir, Aira Salwa Anindya, Arfan Zain Zulwi Ramadan, Arsen Putra Sasongko, Arsila Alia Iskandar. Kelompok 1. Oke, semuanya sudah berkelompok ya. Silakan. Sebelum ustazah memberikan LKPD, silakan siapkan buku paket, buku tulis, serta alat tulis. Silakan disiapkan. Baik, di sini ustazah mempunyai LKPD. Ya. Baik, di sini ustazah mempunyai LKPD yang harus kalian diskusikan bersama kelompok kalian dan akan ustazah bagi ya. Baik, setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD masing-masing gitu ya. Ya, di LKPD tersebut itu ada kasus, ada permasalahan yang harus kalian pecahkan bersama kelompok kalian. Silahkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Kemudian cari dari referensi buku yang sudah ada di depan kalian. Silakan. Mulai dari sekarang. Silakan ustazah beri waktu untuk berdiskusi selama 10 menit. Nanti setelah selesai berdiskusi, perwakilan anggota kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Pertama, pahami dulu kasusnya, dibaca dulu kasusnya, kemudian dibaca persoalan apa sih yang muncul di situ, kemudian cari jawabannya di buku. Dibaca dulu persoalannya, lalu dijawab berdasarkan sumber yang sudah ada. Silakan. Waktu berdiskusinya sudah habis. Yang sudah selesai, kelompok mana? Silakan angkat tangan. Kelompok 5, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan penyediaan suara. Nomor 1. Perubahan apa yang dialami Fahri dan Siti menurut pandangan ilmu biologi? Fahri mengalami perubahan suara menjadi lebih berat dan besar, yang merupakan tanda pubertas pada anak laki-laki. Siti mengalami perkembangan fisik, yaitu membesar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pertanyaan tentang permasalahan yang dibahas kelompok 5? Tidak ada? Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 5 yang paling meriah. Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali ya. Yang sudah siap lagi kelompok berapa? Silakan. Oh ya, kelompok 3 dulu ya. Silakan kelompok 3, maju ke depan. Nih. Kami dari kelompok 3, ya kan, presentasikan dari diskusi kami yang baru saya balik.
Lina 10 tahun baru saja mengerjakan hajatan dan makan. Sekian dari kami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah ya. Hari ini ke semua kelompok sudah presentasi, sudah diskusi terkait permasalahan-permasalahan tentang Bali gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga dengan kalian memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan tanda-tanda Bali itu bisa menambah pemahaman kita gitu ya. Nah, coba Ustazah mau cek nih, kalian sudah paham atau belum tentang materi hari ini gitu ya. Ustazah punya game ya. Mungkin bermain gamenya itu urut dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silakan berdiri kiaman dan berbaris satu-satu di sini. Berbaris satu-satu. Silakan dipencet. Ya. Oke, ternyata benar. Selanjut. Oke, hebat ya. Ya, oke, sudah mencoba semua ya kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Sekarang yang maju adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 berbaris. Oh iya. Ya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Terima kasih. Ya, hari ini kita sudah berdiskusi tentang permasalahan-permasalahan atau studi kasus tentang usia Bali dalam pandangan fikih maupun dalam pandangan ilmu biologi. Kita juga sudah memainkan game tentang materi menyambut usia Bali. Nah, adakah di antara kalian yang mau memberikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini? Silakan angkat tangan. Mas Sultan dulu ya, silakan Mas. Pada fikir agama balik ditandai dengan wiki bahasa. Terima kasih Mas Sultan. Bagus sekali kesimpulan yang diberikan ya, yaitu tentang artian dari usia Bali, baik menurut fikih maupun menurut ilmu biologi. Yaitu Bali artinya sampai apa? Sampai pada usia dewasa. Terima kasih Mas Sultan. Selanjutnya ada lagi yang mau memberikan kesimpulan yang lain? Oh iya, boleh, kamu silakan Mbak. Ya. Ya, terima kasih, hebat sekali ya Mbak atas kesimpulannya. Fidel membacakan kesimpulan tentang kewajiban-kewajiban setelah kalian mencapai usia balik, yaitu tadi ada mandi wajib, ada sholat wajib, ada puasa ya, ada zakat, ada juga menutup aurat bagi perempuan. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau berpendapat, yang mau memberikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini? Ya, silakan. Sikap kesimpulan jika beribadah berikut karena Allah memberikan kesempatan untuk menjadi usaha, pasti semua kebaikan kita akan mendapatkan pahala. Ya, terima kasih Mas ya. Oh, berarti ini tentang sikap ketika sudah balik ya, yaitu harus bersyukur. Bersyukur karena Allah memberikan kesempatan kita untuk menjadi orang yang beribadah dengan baik, yang mendapatkan pahala yang sempurna. Juga sikap untuk bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban kita setelah kita semua balik gitu ya. Nah, oke, demikian pembelajaran kita hari ini anak-anak ya. Pesan Ustazah adalah silakan ketika kalian sudah mengalami tanda-tanda balik, yang laki-laki mengalami ihtilam atau mimpi basah maupun yang perempuan mengalami haid atau menstruasi, berarti kita semua harus bersyukur kepada Allah. Kita semua harus bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban di dalam Islam, dan kewajiban-kewajiban tersebut harus kita amalkan dengan sungguh-sungguh, harus kita amalkan dengan senang hati, begitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau ada boleh angkat tangan, silakan.
Ya, oke. Coba Ustazah tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini setelah mempelajari tentang tanda-tanda Bali atau seru ya. Nah, Ustazah tanya, yang sudah paham sekali tentang menyambut usia Bali, angkat tangan yang tinggi. Yang sedikit paham atau berarti aku setengah paham nih sedikit paham, sedikit gak paham, berarti angkat tangan segini. Yang tidak paham sama sekali dilipat tangannya. Coba ya, 1, 2, 3. Oh, oke. Masih ada yang setengah paham ya. Oke, untuk yang masih setengah paham ya silakan diturunkan tangannya, hand down. Untuk yang masih setengah paham, insya Allah Ustazah akan membahas lagi di pertemuan selanjutnya. Ustazah akan memberikan kalian remedial teaching supaya semuanya paham dengan sempurna gitu ya. Nah, terus insya Allah pekan depan kita agendanya adalah membuat mind mapping ya, yaitu tujuan pembelajaran yang kedua tadi, mind mapping tentang tanda-tanda atau tentang menyambut usia Bali. Nah, berarti silakan disiapkan alat dan bahannya untuk membuat mind mapping yang bagus. Kira-kira butuh apa nih? Apakah butuh krayon kah? Atau butuh spidol? Atau mungkin kalian harus mendownload gambar-gambar di internet untuk mendukung mind mapping tersebut? Berarti disiapkan untuk kegiatan di pekan depan, begitu ya. Ya, baik, begitu saja pembelajaran hari ini. Semoga bisa kita amalkan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Ya, silakan boleh disiapkan berdoa oleh Mas Arsen. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Demikian dari Ustazah. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf dan semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum jazakumullah.